Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah nyata yang luar biasa. Dahulu kala ada seorang anak kecil yang begitu mungil. Kalau istilah saat ini disebut dengan bocil, yang sedang asik bermain di halaman rumah. Di waktu yang bersamaan, di dalam rumah, di dapur, ibunya sedang menyiapkan hajatan, menyiapkan makanan yang begitu lezat, yang begitu nikmat untuk dihidangkan untuk acara suaminya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba si anak kecil tadi mengambil pasir yang bercampur debu dan kotoran, lalu ia genggam, dan kemudian anak kecil tersebut masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam dapur, kemudian dengan sengaja menaburkan pasir yang ia genggam di atas makanan yang begitu nikmat, yang begitu lezat. Apa yang terjadi? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagai seorang ibu pasti marah dengan apa yang dilakukan oleh anaknya. Ibu telah menyiapkan makanan yang begitu nikmat, yang sudah siap disantap, namun dikotori dengan pasir bercampur debu dan kotoran. Ibunya sangat marah dengan kata-kata yang luar biasa. Ibu meluapkan amarahnya dengan sebuah doa. Wahai anak kecil, keluarlah engkau dari rumah ini. Pergilah engkau jadi imam di Al-Harmain, kota Mekah sana. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Ternyata luapan amarah yang disampaikan dengan ucapan doa tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata saat ini anak kecil tadi menjadi imam besar di Mekah yang kita kenal dengan Syekh Abdurrahman As-Sudais, yang mungkin semua orang mengetahuinya, bagaimana kemudian bacaan Al-Qur'annya, murotalnya menjadi salah satu referensi yang begitu indah. Siapa yang tidak mengenal Syekh Abdurrahman As-Sudais? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah dari kisah yang sangat menginspirasi ini bagi kita sekalian, bagi ayah, bagi ibu, dan semuanya? Bahwa mendidik seorang anak merupakan aset yang sangat luar biasa, yang kemudian di dalamnya kita menanamkan iman, Islam, dan ihsan. Bahkan setiap hari kita selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Furqan ayat 74. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marah itu boleh, tetapi jangan sampai dengan kemarahan itu kita memanjatkan doa-doa yang buruk kepada Allah. Dan pada saat itu pula Allah mengabulkan doa-doa kita. Tentu marilah dengan ungkapan doa yang baik, dengan ungkapan doa yang menarik, sehingga doa kita yang kita panjatkan untuk anak kita yang nantinya besar menjadi generasi-generasi yang Islami, generasi-generasi yang Qur'ani. Bukankah kemudian Quran surat As-Saffat ayat 100 sering kita baca dan kita menghafal?
Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, abi, umi, menjadi orang tua yang soleh, menjadi orang tua yang islami, sehingga akhlak anak kita, generasi pelanjut kita mampu meniru apa saja yang kita kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang islami, sehingga generasi pelanjut kita menjadi generasi-generasi yang luar biasa, generasi yang islami di era digitalisasi ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.